Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muzalfa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Eee, Sebelumnya terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Ya, sesi diskusi sore hari ini. Eee, jadi begini, Pak, saat ini kan saya sedang mengikuti, Diklat Pendidikan Inklusi Tingkat Mahir. Nah, ada mhm, aktivitas di diklat ini, di mana saya diminta iya, untuk, mempelajari 2 jenis sumber informasi tentang pendidikan inklusif. Jadi, hari ini iya. saya rencana ingin berbagi hasil pembelajaran tersebut, bersama Bapak. Baik, Pak, saya tertarik mendengarnya. Oke, jadi, untuk sesi diskusi ini, Pak, Ya, di aktivitas ini ada 2 jenis sumber informasi yang, jadi bahan pembelajaran saya yang saya ambil. Untuk sumber pertama yang saya gunakan adalah artikel berjudul, "Melintasi Jalan Berliku, mhm, Problematika Pendidikan Inklusi bagi Siswa Disabilitas", yang iya, diterbitkan oleh UNA Indonesia pada tahun 2024. Nah, artikel ini termasuk literatur abu-abu karena diterbitkan oleh sebuah organisasi dan bukan jurnal ilmiah. mhm, Nah, selain itu, mmm, artikel ini tidak melalui proses penelaahan ilmiah atau preview mhm, seperti artikel penelitian. mmm. Terus, Pak, mengapa Bapak bisa memilih artikel tersebut? Nah, karena artikel tersebut membahas kondisi nyata pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, artikel ini Mmm, menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi sekolah. Nah, seperti kurangnya guru pendamping khusus, kemudian iya, keterbatasan pelatihan guru, serta belum mhm. meratanya akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Terus apa kelebihan dari artikel tersebut, Pak? Nah, kelebihannya informasinya dekat dengan kondisi yang sering kita temui di sekolah. Nah, salah satunya di sekolah Mmm, kita, Pak, yang masih, kurang atau mungkin belum iya, ada, siswa guru berkebutuhan khusus. mmm, iya. Nah, Terus menge bahasa yang digunakan di artikel ini mudah dipahami dan, mhm, membantu guru memahami masalah nyata yang terjadi di lapangan. Namun, mmm, ada juga keterbatasannya, Pak, iya, karena, di artikel ini kan bukan penelitian ilmiah. Nah, informasi yang iya. disajikan belum, didukung oleh metode penelitian yang ketat, sehingga perlu dibandingkan dengan sumber ilmiah lainnya, Mmm, gitu. lalu sumber kedua yang Bapak gunakan seperti apa? Nah, untuk sumber kedua adalah artikel tinjauan sistematis berjudul, "Budaya Lokal sebagai Fondasi Pendidikan Inklusi pada PAUD dan Sekolah Dasar". Nah, artikel ini Mmm, mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang pendidikan inklusi. iya, mmm, terus apa yang membedakan artikel ini dengan artikel pertama, Pak? Nah, jadi, perbedaannya, Pak, ini terletak pada Iya, proses, penyusunannya. Nah, artikel mhm, tinjauan sistematis menggunakan metode yang terstruktur untuk mencari, memilih, dan menganalisis banyak penelitian. Nah, karena itu mmm, kesimpulannya lebih kuat dan didasarkan pada berbagai bukti ilmiah. oh seperti itu. Terus yang menjadi kelebihan dan kekurangannya seperti apa, Pak? Nah, untuk, artikel ini, kelebihannya Iya, adalah hasilnya lebih dapat dipercaya karena berasal dari banyak penelitian. Nah, artikel ini menunjukkan, mmm, bahwa budaya sekolah yang mhm, menghargai keberagaman, kerjasama dan gotong royong
dapat mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Namun, keterbatasannya adalah hasil kajiannya bersifat umum, sehingga belum tentu langsung sesuai dengan kondisi setiap sekolah. Nah, terutama sekolah kita. Jadi, kita sebagai guru tetap perlu menyesuaikan dengan situasi di kelas masing-masing, Pak. Itu ya. Dari kedua sumber tersebut, mana yang lebih Bapak percaya? Nah, kalau saya melihat sebenarnya dua artikel ini sama-sama penting. Nah, jadi artikel tinjauan sistematis dia kan memiliki dasar ilmiah yang kuat, gitu Pak. Kemudian sedangkan literatur abu-abu memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan. Nah, jika digunakan bersama, keduanya dapat saling melengkapi. Kita tidak hanya memahami teori dan hasil penelitian, tetapi juga memahami tantangan yang benar-benar terjadi di sekolah. Seperti itu. Kemudian apa dampaknya bagi pekerjaan kita sebagai guru, Pak? Nah, kalau saya sendiri belajar bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada fasilitas atau keberadaan guru pendamping. Nah, guru kelas juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua murid. Jadi kita perlu memahami kebutuhan setiap murid. Nah, memberikan dukungan yang sesuai, menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel. Kalau sekarang kan pembelajaran berdiferensiasi, serta bekerja sama dengan orang tua dan rekan guru. Seperti itu. Saya setuju, Pak. Kadang-kadang perubahan kecil dalam cara mengajar justru dapat membantu murid berkembang lebih baik lagi. Benar, Pak. Jadi dari kajian ini, saya semakin yakin bahwa keputusan dalam pembelajaran sebaiknya didasarkan pada bukti yang kuat, sekaligus mempertimbangkan kondisi nyata di sekolah kita. Dengan begitu, kita dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna pada semua murid. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya, sangat jelas dan mudah dipahami. Jadi lebih memahami pentingnya menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendukung praktik pendidikan inklusif. Sama-sama Pak. Jadi semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk praktik pembelajarannya kita di kelas. Insya Allah. Jadi sebelum kita tutup diskusi pada sore hari ini, saya minta sedikit umpan balik ini Pak. Ya, terkait bagaimana saya merefleksikan dan menyampaikan informasi tentang pendidikan inklusif dengan dua sumber tadi. Kira-kira menurut Bapak bagaimana tadi itu? Sangat baik, Pak. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dalam komunikasi kita selama sesi diskusi ini, Pak? Menurut saya, penjelasan Bapak cukup jelas dan mudah dipahami. Bapak mampu menjelaskan perbedaan antara literatur abu-abu dan tinjauan sistematis dengan bahasa yang sederhana. Selain itu, Bapak juga menghubungkan informasi tersebut dengan kondisi nyata di sekolah kita. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Kira-kira adakah hal yang menurut Bapak yang masih perlu saya tingkatkan? Mungkin Bapak dapat menambahkan lebih banyak contoh nyata yang terjadi di kelas. Dengan adanya contoh kasus tersebut,
guru akan lebih mudah membayangkan bagaimana menerapkan hasil penelitian tersebut dalam pembelajaran sehari-hari. Oh ya Pak, siap. Insya Allah terima kasih atas sarannya. Saya setuju bahwa contoh konkret dan strategi praktis akan membuat penyampaian informasi menjadi lebih bermanfaat. Dan nanti insya Allah akan saya cari berbagai contoh-contoh penerapan di sekolah kita untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Iya Pak. Jadi cukup sampai di sini ya Pak diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.